Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Kursus Privat ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi penjualan batu. Dan mungkin teman-teman saat ini mempunyai usaha tambang seperti batu, ya, ada batu split, kemudian juga ada abu batu dan lain sebagainya seperti pada gambar berikut ini. Nah, kalian cocok banget ya buat melihat demonstrasi dari aplikasi yang akan saya bagikan pada video kali ini. Oke teman-teman, di sini merupakan tampilan ya dari super admin pada saat kita login ya. Jadi kalau misalnya kita login nanti akan muncul seperti ini. Jadi pertama kali dashboardnya adalah dia memunculkan nama, kemudian dashboard penjualan selama 1 bulan ya, 1 bulan penuh. Itu kita bisa analisis lewat sini. Jadi misalnya selama 1 bulan ini kita baru menjual kurang lebih totalnya adalah 153.600. Nah, ini merupakan tampilan dashboardnya. Kemudian juga di sini ada beberapa menu yang akan saya paparkan. Ada menu master data akun yang berisikan admin. Jadi admin itu bisa mengelola semua datanya mulai dari input, hapus, kemudian juga edit ya. Kemudian juga di sini ada karyawan. Jadi karyawan itu dia hanya bisa input saja, tapi dia tidak bisa edit maupun hapus seperti itu. Kemudian juga di sini ada data pembeli, yang dimana data pembeli ini adalah kita bisa memasukkan ya nama-nama pembeli mulai dari pembeli A, pembeli B, pembeli C dan lain sebagainya. Nah, di sini saya coba demonstrasikan. Misalnya nama pembelinya adalah Randi, kemudian alamatnya misalnya Belitang, kemudian nomor HP-nya misalnya 08 bla 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 bla. Ya, kemudian kita klik simpan. Nah, setelah itu nanti dia akan langsung tersimpan otomatis ya di sini. Kemudian nanti kita bisa melakukan pencarian ya, baik itu berdasarkan nama pembeli, kode, alamat, dan juga nomor telepon. Misalnya kita pengen cari berdasarkan alamat, kita copy aja Belitangnya, kemudian kita paste di cari ini, kemudian kita klik cari ya. Nah, kalau misalnya data tidak ditemukan karena kita mencari berdasarkan nama pembeli. Tapi kalau kita cari berdasarkan alamat, kita klik tombol cari, maka dia nanti datanya ditemukan seperti ini. Kita juga bisa edit ya. Jadi kita bisa edit namanya misalnya Randika, kita simpan. Kemudian nanti dia akan muncul data berhasil diupdate. Oke, setelah itu kita masuk ke menu data material. Nah, pada menu data material ini kita bisa menginputkan ya material-material apa saja yang ada di perusahaan kita ataupun yang kita jual seperti itu. Misalnya nih ada abu batu, ada batu split ukuran 1 sampai 2, batu split ukuran 2 sampai 3 dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa tambahkan aja misalnya ya nama materialnya adalah batu gunung misalnya. Batu gunung ukuran misalnya ya 5 sampai 4, 5 sampai 6. Kemudian kita klik simpan. Kemudian nanti dia akan terotomatis tersimpan di sini, data berhasil disimpan. Di mana? Coba kita cari ya, batu gunung. Kemudian kita cari berdasarkan nama material, kita klik tombol cari. Dan nanti dia akan muncul di sini. Nah, tadi kita udah berhasil inputin ya, batu gunung ukuran 5 sampai 6. Seperti itu, teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini ada harga material. Nah, harga material ini fungsinya adalah untuk menginputkan siapa nih calon customer kita yang ingin melakukan pembelian secara kredit, bukan cash ya, teman-teman. Jadi, dia bisa diinputkan namanya di sini. Jadi, kita bisa klik tambah data. Kemudian kita misalnya akan tambahkan nama Randika, kemudian materialnya misalnya batu gunung ukuran 5 sampai 6 dan juga kita bisa otak-atik untuk harganya. Misalnya nih harganya kita berikan yaitu 10.000 per kubiknya ya. Kita klik simpan aja. Maka nanti dia akan langsung tersimpan seperti ini. Nah, Randika, kemudian batu gunung ukuran 5 sampai 6 harganya 10.000. Ini juga kita bisa edit ya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, fungsi dari harga material ini adalah pada saat kita ingin menginput ya pembelian secara kredit. Dan ini kita akan coba demonstrasikan pada bagian menu data transaksi. Nah, di data transaksi ini ada dua opsi. Yang pertama, pembeli bisa melakukan pembayaran cash. Yang kedua, pembeli bisa melakukan pembayaran kredit. Nah, yang pertama kita coba demonstrasikan pembeli bisa melakukan pembayaran cash. Kita klik tombol cash. Kemudian kita klik tambah data,
kemudian nanti kita langsung bisa inputkan nama pembelinya, misalnya Tuan Dika, kemudian kita bisa inputkan plat kendaraannya, misalnya BG777LK, kemudian nama supirnya misalnya Pak Rudi, kemudian pilih materialnya. Nah, ini kita bisa bebas ya pilih material sesuai dengan kebutuhan dari pembeli, misalnya pasir atau limbah ya, pasir aja dulu. Kemudian kita masukkan harga per kubiknya, misalnya Rp1.000. Kemudian kubikasinya misalnya dia pesen 100 kubik ya, maka nanti totalnya 100.000 secara otomatis ya. Jadi teman-teman tidak perlu hitung-hitung lagi karena sudah saya buat programnya secara otomatis semua. Kemudian kita klik tombol simpan. Setelah itu nanti dia akan langsung tersimpan di sini ya, data pembelian cash berhasil disimpan. Setelah itu kita bisa melakukan cetak ya, cetak surat jalan yang dimana fungsinya adalah kalau misalnya teman-teman meminta ataupun di perusahaan teman-teman itu punya supir dan nanti teman-teman bisa minta buatin aja surat jalannya, surat keterangannya, misalnya ini nama pembelinya Tuan Dika, nomor surat jalannya ini, kemudian juga ada tanggalnya, kemudian BG-nya, pasir, kemudian juga ini harga materialnya dan juga jam muatnya. Kemudian hormat kami, pengawas supir dan diterima oleh. Dan ini bisa langsung dicetak dan langsung diberikan ke supir dan juga pembelinya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa ekspor ya, ekspor data berdasarkan cash ya, penjualan cash berbentuk formatnya adalah Excel. Kita klik ekspor penjualan cash, kita tunggu beberapa saat, maka nanti akan dialihkan untuk proses downloadnya ya teman-teman. Kita tunggu aja. Nah, nanti dia langsung dialihkan seperti ini, kita klik open. Kemudian nanti akan muncul tampilan format Excel sesuai template yang sudah diberikan. Tapi teman-teman juga bisa kustomisasi kalau misalnya teman-teman pengen ada request yang lain. Misalnya nih, pembeli pengen ditaruh di sebelah nomor nota, ya nggak apa-apa kayak gitu kan. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing, seperti itu. Oke, nah di sini ada keterangan nomor nota, pembeli, nomor polisi, tanggal muat, kubikasi, jenis material, harga material, total tagihan, pembuat, dan tanggal transaksi. Kemudian juga kita bisa langsung close aja teman-teman. Kita lanjut ke penjualan kredit. Nah, kita klik aja menu penjualan kredit. Setelah itu kita bisa tambahkan data kredit. Nah, pembeli ini berdasarkan data yang sudah kita inputkan pada data pembeli dan juga harga material ya. Nah, kita klik tambah data kredit, kita pilih pembelinya misalnya Randika, kemudian untuk tanggal muatnya misalnya hari ini tanggal 6, kemudian materialnya misalnya, nah untuk material ini sudah saya sinkronisasikan secara otomatis ya, misalnya Tuan Randika ini dia hanya mempunyai material batu gunung ukuran 5-6 seperti itu. Tapi kalau misalnya kita pengen tambahkan materialnya ya, kita bisa tambahkan pada menu harga material. Jadi kita tambahkan lagi, tambah data, kemudian Tuan Randika, kemudian materialnya ada pasir, kemudian kita berikan harga misalnya 100.000. Kita klik simpan, maka nanti dia otomatis muncul di sini ya. Randika, pasir, harganya 100.000. Kemudian kita klik kredit. Nah, kita tambahkan data kredit. Kita pilih pembeli Randika. Kemudian, nah kalau untuk materialnya ini ada pasir seperti itu. Kemudian kita masukkan aja platnya BG888 UI misalnya. Kemudian namanya misalnya Pak Burhan. Kemudian kubikasinya misalnya dia pesen 100 kubik. Nah, dia langsung otomatis nih untuk totalnya. Kemudian kalau misalnya teman-teman bingung kalau misalnya dia pesennya 100,5, 100,7, tenang teman-teman, kalian cukup berikan tanda pemisah 100,7. Maka dia otomatis seperti ini dia. Ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kemudian kita klik tombol simpan, maka dia nanti akan secara otomatis tersimpan ke database kita. Jadi kita lihat nih ada yang terbaru, nomor notanya 4, tanggalnya Jumat 6 September 2024, jam muatnya 19:15 ya. Kemudian kita coba cetak dan nanti untuk di tampilan surat jalan kredit ini dia tidak menampilkan harga materialnya karena dia kredit. Nanti akan ada pemberitahuan ya dari masing-masing admin untuk mengirimkan invoice kepada perusahaan ini, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, kalau misalnya teman-teman pengen mendapatkan datanya, silakan klik ekspor data penjualan kredit.
Jadi datanya ini yang akan muncul penjualan kredit semua teman-teman. Jadi kalau untuk penjualan cash dia nanti terpisah. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen ekspor penjualan cash dan juga kredit, tinggal klik pada menu ekspor cash and credit. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini kita bisa sama-sama lihat untuk template dari Excel-nya. Nah, seperti ini untuk template-nya teman-teman ya. Jadi hampir sama dengan penjualan cash, tapi bedanya dia ada status order dan juga sales delivery dan juga delivery order. Seperti itu ya teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Jika nantinya ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar. Dan juga teman-teman kalau misalnya pengen order aplikasi, kalian bisa langsung saja hubungi kontak WhatsApp yang ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.